Halo, selamat malam Mas Kana. Selamat malam, Miss. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik, udah nggak pilek lagi? Enggak, Miss. Nggak. Eh, udah siap belajarnya? Sudah, Miss. Oke, oh untuk linknya udah disimpan ya untuk yang TKA? Udah ada ya? Sudah, Oke. sudah ada. Suka dikerjain di rumah nggak? Enggak. Nggak. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Udah siap ya? Sudah, Miss. Bentar, Miss izin share screen. Tunggu ya. Hari ini kita masih belajar tentang luas bangun datar. Sebelumnya kita belajarnya tentang apa? Luasnya tentang apa aja? Tentang persegi, Hmm? persegi panjang, Hmm? Lalu sama ya, sama segitiga. Betul? segitiga. Iya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasinya atau lebih dalam lagi terkait dari luas bangun datar. Coba sebelum kita lanjutin, Miss pengen tahu dong luas persegi panjang, persegi, dan segitiga. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Luas persegi itu sisi kali sisi. Nah, Kalau luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. oke, kalau kelilingnya dari semua itu. Kalau kelilingnya persegi panjang Hmm? itu dua kali panjang tambah lebar. Betul. Kalau persegi, apa tuh persegi? Persegi sisi tambah sisi kali empat. Oke, atau 4 kali sisi. Kalau Ya, segitiga, kalau segitiga sisinya apa ya? tiga kali sisi. Iya, keliling kan di jumlah ya. Oke, kita lanjut nih ke materi hari ini. Kita akan berpetualang tentang luas bangun datar. Nah, apa sih itu luas? Masih ingat nggak luas itu apa? Yang kemarin? Luas Hmm, banyaknya apa ya? Luas itu kayak ada benda, terus luas itu yang di dalam benda itu. oke, luas itu adalah sesuatu yang menutupi, berarti kan? Yang memenuhi Yes. seluruh, yang mengisi seluruh sesuatu bangun datar, ataupun misalnya ubin, itu berarti luasnya. Kalau di sini, luas itu adalah banyaknya kotak, karena di sini ada kotak-kotak nih. Coba sekali nih, terlalu kecil nggak tulisannya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Kelihatan, oke. Nah, di sini kan ada kotak-kotak kecil. Kalau di sini, karena di sini ada kotak-kotak kecil, berarti luasnya adalah banyak kotak satuan. Satuan itu berarti per satu kotak. Kayak gini. Per satu kotak yang menutupi bangun ini. Berarti yang menutupi bangun apa ini? Bangun persegi. Iya, berarti banyaknya kotak satuan yang menutupi bangun persegi. Jadi, kalau ada satu kotak, berarti ini luasnya satu satuan. Kalau seluruhnya ini berapa satuan nih kira-kira? Tahu nggak? 8, Hmm? 2, 6, 8. Oh. 8 dikali 8, 64. Oke, berarti luasnya ada 64 kotak satuan, gitu ya, untuk persegi di sini. Kita lanjut. Kita kalau misalnya mau menghitung petak atau satuan dari luas ini, berarti kita harus hitung satu-satu. Atau kita harus gabungkan satuannya. Jangan sampai ada yang terlewat. Berarti kalau seperti ini, sebentar.
Berapa luas persegi panjang ini yang berwarna biru? Berapa luas satuannya? 8 kali 16. Oke, 16. Betul sekali. Kita lanjut nih. Di sini katanya kalau misalnya bentuk berbeda, apakah luasnya juga sama? Kira-kira sama atau beda? Kalau bentuknya beda, tapi luasnya sama atau enggak? Misalnya, ada persegi yang ukurannya 4 kali 4 sama dengan luas persegi panjang dengan yang ukurannya 8 kali 2. Apakah luas persegi 4 kali 4 ini sama dengan luas persegi panjang dengan ukuran 8 kali 2? Sama. Sama. Luasnya sama. Oke, luasnya sama. Kita buktikan nih. Ini 4 kali 4. Di sini ada 4 kotak ke bawah, betul? Udah kelihatan? Betul. Oh, oke. Sudah. Nah, kalau misalnya seperti ini, 8 dikali 2. Berarti ini panjangnya 8, kemudian lebarnya 2. Ternyata sama atau berbeda? Sama. 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 Karena keduanya memiliki 16 kotak yang kecil. Coba kita zoom deh. Kayaknya nggak kelihatan. Nah, kelihatan nggak kalau kayak gini? Kotak-kotak kecilnya. Nah, tuh kan. Kalau misalnya persegi 4 kali 4 akan seperti ini. Jadinya 16 kotak. Dan juga 8 kali 2 jadi akan 16 kotak. Ternyata meskipun luas angkanya berbeda, tetapi luas kedua bangun tersebut meskipun bangunnya berbeda, tapi luasnya jumlahnya sama ternyata. Coba kita lanjut nih. Di sini ada bangun apa nih yang warna oranye? Persegi panjang. Segi panjang. Di sini ada strategi untuk memotong atau kita potong dan kita susun ulang. Di sini ternyata persegi panjang ini bisa kita ubah karena jadi bentuk lain. Jadi bentuk apa sih, Miss? Jadi bentuk jajar genjang. Caranya gimana kira-kira? Kalau kita buat jadi jajar genjang. Jajar kencang. Mm-mm. Kan jajar kencang itu tinggi. Eh, luas kali tinggi. Tinggi. Hmm. Kalau jadi jajar kencang. Namanya. Oh, oh iya. Nah, gimana tuh? Tahu. Jadi Hmm? yang di sininya. Ntar. Ini nih. Jadi ininya dipotong. Terus sisa ininya dipindahkan ke sini. Oke, betul nih. Miss bisa ilustrasikan kayak gini jadinya. Nah, ini jajar genjang. Betul sekali, Askana. Sekarang, berarti yang kita potong itu adalah berbentuk apa tadi, Askana? Bentuknya Berbentuk segitiga. segitiga yang sudutnya berapa sih itu kira-kira? Gitu. 9. Sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, ketika kita potong, ternyata ada dua segitiga ya tadi. Nih, di sini berarti ini segitiga dan ini juga segitiga, siku-siku. Jadi ketika kita ubah lagi, bentuk tersebut akan menjadi persegi panjang seperti semula, gitu ya. Tapi ketika kita potong, bentuk ini bisa jadi jajar genjang. Apakah luasnya juga sama? Kira-kira sama apa enggak? Kalau persegi panjang itu, persegi panjang. Ini apa namanya? Jajar genjang. Alasnya 10, tingginya 6. Dari tinggi. Iya, Iya, sama. betul sekali. Oke, sampai sini dari ilustrasinya, Askana bisa menangkap? Paham? Paham, Miss. Oke, kita lanjut ya.
Nah, sekarang ini seperti kemarin ketika ada suatu bangunan yang harus kita hitung, tapi bangunan itu bentuknya menyatu, ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang segi panjang. Nah, sebenarnya itu bisa kita hitung satu-satu dengan cara apa sih, Miss? Dengan cara kita pecah bangun itu biar bangun itu menjadi bangun yang mandiri sendiri-sendiri seperti ini. Ini kan membentuk huruf apa nih kalau kayak gini? L. Bentuk huruf L. Lalu ketika kita ingin menghitung luas dari bangun ini, berarti kita harus hitung luas dari satu bangun atau luas masing-masing bangun dengan cara apa? Dengan cara kita pecah bangun itu. Nah, ternyata bangun yang pertama yang berwarna ungu itu ukurannya 8 kali 2 atau dengan panjang 8 lebarnya 2. Maka luasnya adalah 6. 16. Iya, 16. Kemudian, kalau yang ini, yang warna ungu muda, itu ukurannya 2 kali 4 atau lebarnya 2, panjangnya 4. Maka luasnya adalah 8 karena dia panjang kali lebar gitu. Bisa? Bisa, Miss. Oke, kalau gitu kita lanjut nih. Eh, sebentar nih salah klik ternyata. Tunggu ya. Nah, sekarang kira-kira berapa nih jika satu buku luasnya itu 500 cm kuadrat. Ini kuadrat ya. Angka duanya harusnya di atas. Kira-kira berapa luas meja? Kita akan gunakan ini. Ini adalah buku kotak ini. Kira-kira akan ada berapa meja yang memenuhi luas tersebut? Kita tambah satu meja, kita tambah lagi sampai dia penuh. Jadi ini sebentar. Ini harusnya ke pinggir nih yang bawah nih. Harusnya ada 12 di sini 3. Satu, 2, 3. Ini harusnya pindah ke sini. Jadi akan ada berapa meja? Ada 12. Oke, jadi 12 meja ini bisa menutupi luas buku. Maka luas buku ini adalah 12 meja. Kayak gitu kalau kita hitungnya dengan satuan meja. Atau kalau kita hitungnya dengan satuan kotak berarti 12 kotak. Kayak gitu. Bisa? Bisa, Miss. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, sekarang Askana harus hati-hati. Karena kalau kita menghitung keliling, itu bisa diibaratkan kita menghitung panjang garis yang di luar aja. Keliling itu yang di luar. Kalau luas itu berarti semuanya dengan isinya. Kalau misalnya ada suatu taman yang ada pagarnya, lalu kita disuruh menghitung keliling, berarti kita hanya menghitung luarnya aja. Berapa kelilingnya berarti. Kalau kita disuruh menghitung luas, berarti kita hitung seluruh isi dari luas taman itu. Kayak gitu, jangan sampai kita ketukar untuk menghitung luas dan juga keliling. Sampai sini bisa? Bisa, Miss. Oke nih, ini contohnya seperti ini. Kalau luasnya di sini 48, ini kelilingnya 52. Kalau bentuknya seperti ini luasnya 49, kelilingnya 28. Kira-kira ini sisinya berapa nih? 9 bagi 2. Hmm, Dua. rumus dari Terus persegi sisi kali sisi. Berarti berapa dikali berapa yang hasilnya 49. Dan berapa kali?
Jika angka itu ditambahkan sebanyak 4 kali akan menghasilkan 28. Kira-kira sisinya berapa nih Askan? 7. Oke, betul, 7. Kalau seperti ini, tahu nggak panjang dan lebarnya? Kelilingnya 32, luasnya 48. Kira-kira panjang dan lebarnya berapa ya? Bentar. 32. Mm-mm. Panjangnya 12. Panjangnya 20. Hmm? Lebarnya 12. Tapi nggak bisa deh kayaknya. Nggak bisa. Kalau 20 nanti kelilingnya lebih dari 32 dong. Ay, berapa ya? Berapa ya? Berapa kali berapa? Kan ini persegi panjang. Berapa kali berapa yang dikalikan jadi 48? Hmm, 48. Mm-mm. 8. 6 dikali 8. Oke, betul. Jadi ketika kita jumlahkan semuanya nanti akan 32. Sampai sini bisa, Askana? Bisa, Miss. Oke. Nah, kalau misalnya ada suatu bangun persegi atau persegi panjang, ternyata itu bisa kita ubah jadi bangun lain atau kita bisa jadi belah, yaitu jadi setengah atau jadi dua segitiga. Jadi ketika ada em, segitiga, kenapa sih segitiga ini luasnya setengah dikali luas persegi? Karena di sini kita akan menghitung em, luas dari segitiga yang ada di dalam persegi ini. Maka dari itu, karena di sini segitiganya itu adalah setengah dari bentuk persegi, jadi kita bisa menghitung luas persegi dulu, kemudian kita bagi dua. Karena segitiganya itu adalah setengahnya, kayak gitu. Oke, bisa? Bisa, Miss. Oke, coba sekarang kalau misalnya persegi ini sisinya adalah 7. Berapa luas segitiganya? Berarti setengah kali 7. Setengah dikali luas persegi. Bukan dikali Oh, 7. luas. Kalau kali 7 dikali sisi Berarti itu namanya. 7, Mm-mm. 7 dikali 7 itu 49. Iya. Jadi setengah kali 49. Mm-mm. 49 Iya. bagi 2. Iya. Sama 4 kurang. Terus sisa turun 9. 4, 8. Sisa 1. Oke, berarti ada desimal ya. Ya, Miss. Oke, sampai sini ya. Sekarang paham? Paham, Miss. Oke, kita lanjut nih. Nah, kita juga bisa menghitung ini apa namanya? Kebutuhan yang kita butuhkan di rumah. Misalnya, kan ada dua bentuk geometri di sini. Kemudian, berarti panjang dari bentuk tersebut akan berbeda. Misalnya di sini panjangnya 12, sana panjangnya 14, ini lebarnya 6, ini lebarnya 2. Nah, Miss pengen Askana menghitung luas yang ini, yang gak diarsir, yang pinggir-pinggirnya. Kira-kira berapa nih? Cara ngitungnya gimana? 14 kali 6 kali 6 kali 4 24. 6 kali 1 6. Tambah 2 84. 84 lagi dong. 24. 84 kurang 24. Kurang.
60. Maaf, Miss, suaranya belum kedengaran. Masih di mute ya tadi. Nah, tadi gimana tuh Ya, cara? Miss pengen tahu dong, pakai annotate. oke, caranya itu eh, 14 dikali kali dikali 6 sama dengan 84, terus 12 kali 2 dengan 24 marah. Terus 8. Ini sudah Miss. Oke, mana nih? Oh ini, nggak kelihatan warnanya. Bentar, Miss mau pindah dulu. Ah, di sini kelihatan. Oke, berarti luas yang besar dikurangi yang kecil. Jadi, luas yang tidak diarsir adalah 60, betul banget. Bisa ya untuk menghitung luas yang seperti itu? Bisa, Miss. Nah, coba sekarang Askana lihat di sini. Ada bangun persegi dan juga persegi panjang yang terdiri dari kotak-kotak kecil. Kiranya siapa bangun yang lebih banyak luasnya atau misalnya menurut Askana keduanya itu sama? Coba. Apa alasannya dari jawaban yang Askana berikan ke Miss nanti? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Berarti keduanya sama. Oke, karena apa? Karena luas bangun A itu kan sisi kali sisi. Itu Ya. 3 kali 3, hasilnya 9. Kalau bangun B itu Mm-mm. 1 kali 9 atau 9 kali 1. Jadi hasilnya sama-sama 9 cm. Oke, betul banget. Oh gitu, kita lanjut nih. Bentar ya. Terus sama. Sebentar. Nah, kita bisa lihat dari ilustrasi ini. Sebentar, Miss kecilin dulu. Kebesaran tadi. Nah, kalau misalnya ada suatu bangun, ketika kita disuruh untuk menghitung dari bangun tersebut, itu caranya kita lihat satuan petaknya. Ini untuk menghitung luas satuan dalam kotak-kotak kecil seperti ini. Yang kita hitung adalah petaknya. Jadi luasnya mengikuti dari jumlah petak yang ada. Lalu kemudian hari ini tadi kita belajar memotong. Memotong apa sih, Miss? Memotong persegi panjang menjadi jajar genjang seperti ini gitu. Bisa ya? Jadi nanti ketika Askana di soal itu ada menghitung segitiga, maka Askana bisa menghitungnya melalui luas jajar genjang maupun luas segi persegi panjang gitu ya. Kemudian ini juga ketika ada bangun yang menyatu seperti ini, cara mudah kita untuk menghitung luasnya dengan cara memecah bangun tersebut agar kita tahu satuan dari luas yang ada. Gitu. Sampai sini, Astana bisa? Bisa, Miss. Oke, coba kita jawab beberapa soal di sini. Nah, yang ini nih. Persegi panjang, sebentar, Miss. Besarin dulu.
persegi panjang dengan ukuran 10 dikali 2 dan 5 dikali 4. Menurut Askana, mana bangun yang lebih besar atau apakah ada yang lebih pendek? Oke. Kelilingnya kan, Miss. Iya, kelilingnya. Terus yang 5 kali 2 sama dengan 10. Kalau yang 4 kali 2 dikali 2 sama dengan 8. Terus ditotalin jadinya ya, kalau 20 ditambah 4 sama dengan 24. Kalau yang B 10 tambah 8 sama dengan 18. Jawabannya yang 5 kali 4. Persegi panjang 5 kali 4. Kenapa tuh? Karena kelilingnya lebih sedikit, lebih pendek gitu. Oke, betul sekali. Sekarang kita coba kerjakan yang ini. Andi memotong pizza jadi 8 bagian, sedangkan Susi memotong pizza yang sama jadi 12 bagian. Kiranya siapa yang makan lebih banyak lupas pizza jika masing-masing makan satu potong? Terus ini memotong pizza yang sama. Oh, berarti ini ada pizza, Hmm, dipotongnya sama-sama 12 bagian. iya betul. Kalau Andi matangnya jadi 8 bagian. Siapa yang makan lebih banyak luas pizza? Hmm, jangan. Yang sushi Kenapa? luasnya, Siapa yang aduh, memakan Andi. Andi? Karena dia memotong 8 bagian. Kalau 8 bagian berarti luasnya lebih besar. Kalau dua Iya, bagian berarti luasnya lebih kecil, kayak gitu. Ini ibaratnya seperti pecahan. Masih ingat? masih. Oke, jangan lupa ya. Soalnya ketika kita maju ke materi selanjutnya, otomatis materi-materi sebelumnya itu berkaitan erat sama materi yang kita mau pelajari itu. Oke. Nah, yang ini. Ubin lantai berukuran 30 kali 30. Jika sebuah ruangan butuh 100 ubin, berarti berapa meter kuadrat luasnya? 900 cm itu berapa meter? Hmm, Hmm, 900 cm. Berarti meter persegi luasnya itu 9. Oke, naik atau turun tuh? Naik. Naik berapa? Naik Dua ya? 2. Jadi Ya, dicoret namanya dua. Atau dibagi 100, betul? betul. Oke, susah nggak nih ya untuk tentang luas? Kayaknya Hmm, sekali untuk luas.
Nggak susah kan? Karena ini hanya untuk Enggak. rumusnya udah ada, cuman perkalian aja kalau luas. Itu hanya menghitung perkalian aja. Bisa ya kira-kira? Karena gampang nih 5 kali 5 25. Berarti 6 kali 4 berapa? Itu luas aja. Berarti sekarang kita langsung ke materi yang TKA aja. Tapi sebelum ke TKA, Askana share screen untuk yang platformnya dulu. Ih, Oke, sudah ke TKA ngelanjutin. Udah sampai mana waktu itu? sampai yang keempat. Berarti sekarang yang kelima. Nah, sekarang di sana bisa belajar di rumah buat yang Indonesianya. Oke. Oke, Hmm. kerjain nggak karena Kalau sempat sih, Miss. karena sekarangnya sibuk ya di sekolahnya. Iya, biasanya ada PR. Iya, capek juga ya kalau pulang sekolah, kerjain lagi, buka laptop lagi. Oke, nggak apa-apa. Silakan sekarang yang bagian kelima ini tentang apa nih? Oh, pecahan gampang ini. Hasil dari 2/7 tambah 3/7 adalah 5/7. Iya, kalau penjumlahan berarti penyebutnya nggak berubah. Tentukan apakah hasil operasi hitung berikut benar atau salah. 5/8 kurang 1/8 sama dengan 1/2. Nah, 5. Salah. Wah, tapi bisa 1/3 jadi kali sederhana. 5. Hmm, 5/8 berarti 4/8. Bisa disederhanakan nggak? Itu. bisa. Nah, berarti betul atau salah? Betul. Oke, 1/3 dikali 5 itu 3/5. 5/3. kebal. 4/5 bagi 2/1 berarti. Terus berarti 1/2 berarti benar. Jeng jeng. Eh, Benar, maksudnya benar. oh, Berarti harus disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan gitu. senilai berarti senilai gitu. 3/4 kurang 1/6. Jadikan per per 12. Hmm. 2/12 kurang 9/12. 9 kurang 2. 7/12. Ah, bisa disederhanakan nggak ya? Enggak. Nggak bisa. Karena nggak ada angka yang sama. Oke, lanjut. Kelewat tuh. Nah, Manakah operasi hitung di bawah ini yang hasilnya adalah 2? Pilih semua jawaban yang benar. 7 tambah 3 berarti 10/5. Dibagi jadinya 2. hmm. 5/2 kurang 1/2. Nah, 4/2. Tadi disederhanakan jadi 1/2. Berarti bukan. hmm? 1/3 kali 6. 6/3. Bisa 6 bagi 3. 2. Ini 4/2 kan? Iya? Oh Oh, iya. kenapa jadi 1/2? Aduh, habis jadi bingung tadi. Loh, kata Mas. Teliti, teliti, teliti.
8/1 bagi 4/1. Kalau di 8/1 dikali 1/4. 8/4. 8 bagi 4. 2, betul. Kok salah? 8. Oh, ini. Ininya harusnya betul, karena di sini semua jawaban benar. Berarti bukan salah Askana. Ah, Dari sistemnya. Kaget nih. Oke, lanjut. Ibu memiliki 3/4 liter liter minyak goreng. Ia menggunakan 1/8 liter untuk menggoreng ikan. Berapa sisa minyak goreng ibu sekarang? Berarti jadikan sama-sama per 8. 1/8. 6/8. Kurang 6 kurang 1. 5/8. Ada? Jadi sederhana. Sebuah resep kue memerlukan 1/4 kilogram tepung untuk satu adonan. Ibu ingin membuat 5 adonan kue. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Sebentar, Miss. Karena mau tes laptopnya dulu. Oke, Ya. Bu Mati. Ah, Ibu memerlukan total 5/4 kilogram tepung. Benar. Total tepung yang diperlukan lebih dari 1 kilogram. Total tepung yang diperlukan lebih dari 1 kilogram. Iya, lebih. Terus, jika ibu hanya punya 1 kilogram tepung, maka tepungnya kurang. Ya, kurang. Kurang 1/4 kilogram lagi. wih, udah deg-degan kayaknya tadi ngekliknya. Hmm. Oke, lanjut. Pak Adi, Pak Adi membagi sebidang tanahnya. 1/3 bagian ditanami jagung, 2/5 bagian ditanami singkong, dan sisanya dibuat kolam ikan. Berapa bagian tanah yang dibuat kolam ikan? Hmm. Tah, kan ada 1/3. 1/3 itu jadi per 15. Jadinya 5 kali 6/15. Terus kalau 3, 5/15. 6 tambah 5. Ya, 6 tambah 5, 11/15. Terus, gimana ya caranya? Terus sebidang 15. Tadi berapa? 11/15. Berarti 4/15. Hmm. dikurangi. Mm-mm. Sebuah tong berisi air 1/2 bagian. Ayah menambah 5 liter air sehingga isinya menjadi 3/4 bagian. Manakah pernyataan yang benar? Hmm. Penambahan air setara dengan 1/4 bagian isi tong. Hmm. 3/4. Gimana ya maksudnya? Sebuah tong berisi setengah bagian. Setengahnya berarti dia berisinya. Ayah menambah 5 liter air sehingga isinya jadi bertambah. Jadi awalnya 1/2 jadi 3/4 bagian terisinya. Manakah pernyataan yang benar? 1/2 ini untuk jadi ke 3/4 ditambah berapa? Atau dikurang berapa?
ditambah 2/2. 2/2. Tambah berapa ya? Nah, kan 2. Kalau mau jadi 4. 1/4. Jadi, Ditambah 1/4. plus 1/4. Sekarang Askana Terus pilih. Mana yang kan jawabannya betul? penambahan air setara dengan 1/4 bagian isi tong. Ya, kapasitas penuh tong tersebut adalah 20 liter. Betul. 5 liter. Kan awalnya menambah Berarti 5 liter. 5 liter itu adalah ini, yang seperempat. Kan ayah menambah 5 liter air sehingga isinya menjadi 3/4. Berarti ayah menambah seperempat gitu. Seperempat ini nilainya 5 liter. Kalau seperdua berapa? Itu. Kalau 3/4 berapa tuh jadinya? seperempat kan. Caranya 1/4 ini dikali 5 karena 5 liter. Jadi berapa? 5/4. Seperempat. Kan setengah, seperempat bagian. Jadi yang kita kali yang ini aja. Jadi 20. 20. Tuh. Masih benar. Mm-mm. Jika tong diisi penuh, diperlukan 10 liter air lagi. Jika isi tong penuh, diperlukan 10 liter air lagi. Kan 3/4. 3/4. 3/4. Biar jadi 4/4, betul nggak? Harus kita tambah 10 lagi biar dia penuh. Karena ketika menambah 3/4 itu kan 20 liter. Tadi kapasitas penuh tongnya itu hanya 20 liter. Ini udah kita terpenuhi. Jadi, apakah kita harus menambah 10 liter air lagi untuk dia jadi penuh? Gitu. Tidak. Enggak, berarti dia salah. Ini tidak bisa di checklist. Kemudian, apa itu? Isi tong mula-mula adalah 15 liter. Betul nggak 15 liter? 15. Kalau 15 liter, tambah 5 liter, jadi 20 liter. Benar. Ya, oke. Salah. Kan tadi udah 20 liter dari 5 liter itu. Kan ini kapasitasnya 20 liter. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, dua lagi. Rina membelanjakan 1/4 uangnya untuk membeli tas. Kemudian, 2/3 dari sisa uangnya ia gunakan untuk membeli sepatu. Jika sisa uangnya sekarang adalah 50.000, berapakah uang Rina mula-mula? Pakai aljabar caranya. Dikali 2/3. Mula-mula berarti yang dicari adalah X kan? Ya, X dikurang 2/3. Dikurang 1/4. Kemudian dikurang 2/3. Lalu sama dengan 50.000. Hmm. Jadi
50. Hmm, Belanjakan 1/4. 1/4 uangnya. Berarti sisa uangnya berapa? Kalau dibelanjain 1/4, totalnya kan 4/4. Jadi satu kurangi 1/4. Jadi sisa uang dia adalah 1/4. 4 per 4. Kurangi 1/4. Jadi 3/4. Jadi 3/4 ini belum dia belanja ini. Yang 1/4-nya dia belanjakan untuk beli tas. Kemudian 2/3 dari sisa uangnya digunakan untuk beli sepatu. 2/3 dari sisa uang yang 3/4 digunakan untuk beli sepatu. Jadi 2/3 dikali 3/4. Berapakah ini? 3. Dua. Dua jadi 2/4. 2/4 kita sederhanakan bagi dua, satu bagi dua, dua. Jadi 1/2. Jadi 1/2 dari uang mula-mula ini teh. Nah, 1/2 dari uang mula-mula. Jadi sisa uang setelah membeli sepatu adalah 1/4 gitu. Dari uang mula-mulanya maka 1/4 itu kita kali dengan X yang belum kita ketahui. Sama dengan 50.000 sisa uangnya. Berapa nih jumlah? Hmm, 50.000 Ini pindah berarti awalnya bagi harus dikali 50 dikali 1/2. enggak dong. Kalau di kalau diubah jadi diubah juga pembilang penyebutnya. Iya, berarti jadi 2/1. Kok 2/1? Eh, 4/1. Iya, 4/1. Berapa tuh? Jadi Apa? 50.000 dikali 4 gitu. 5 kali 4. 200.000. Good job. Betul nggak? Lah, sebentar. Lihat coba pembahasannya. Betul, 200 ribu. Mm-mm. Betul, jawab. Sistemnya. Iya, sistemnya yang salah. Oke, nomor 10. Terakhir nih. Untuk menghitung 12 kali 1/2 tambah 1/4 ada dua strategi. Menjumlahkan 1/2 tambah 1/4 terlebih dahulu. Kemudian hasilnya dikalikan 12. Menggunakan sifat distributif, yaitu 12 kali 1/2 tambah 12 kali 1/4. Evaluasi, oke. Distributif. Jawabannya Jadi ini dikali kayak kali pelangi namanya. Nah, dikali satu-satu itu distributif. 1/2 tambah 1/4 itu Berapa? 3/4 Hmm. Terus? dikali 12. 3/4 kali 12. 12 bisa dibagi 4. Jadi 3, 9. Tuh. Benar. 12 kali 1/2 itu 6 tambah 3. 12 dibagi 4. 3. 6 tambah 3, 9. Hmm. Bisa. Kedua strategi tersebut akan menghasilkan jawaban akhir yang sama yaitu 9. Betul. Benar. Dewi, kerennya. Sebenarnya salah satu ya, yang lainnya cuman salah sistem aja. Kayak gimana nih?
Hmm, hmm, Semakin mudah, semakin mudah. menantang. Kayak ada susah, ada mudah. Berarti naik turun ya. Iya. Oke, ini mudah karena kita udah pernah belajar pecahan, jadi gampang nih. Nah, berarti nggak salah nih. Kita belajar dari pecahan dulu, kemudian ke aljabar. Jadi, kita bisa bertahap belajarnya. Yang paling sulit ketika yang mana nih? Karena lupa yang aljabarnya. Lupa yang aljabar. Bisa ingetin lagi ya, kalau di aljabar itu ada yang namanya inverse. Inverse itu adalah kebalikan. Jadi, jika di kiri itu operasinya kayak gini. Ini misalnya penjumlahan pengurangan ya. Sini 20. Maka, untuk mencari nilai X, kita harus memberlakukan kedua sisi secara adil. Dengan cara apa? Dengan cara awalnya dia ada negatif 4. Biar negatif 4 ini habis, maka kita harus tambah 4. Nah, berarti inverse dari negatif itu positif. Kayak gitu. Tambah 4, kita punya utang 4, kita bayar 4, habis, lunas. Berarti jika di sebelah kiri kita tambah 4, maka di kanan pun harus kita tambah 4. Jadi 24. X-nya adalah 24. Kayak gitu. Kemudian, jika pembagian seperti tadi, tadi berapa tuh pembagiannya? 1/4 ya? Satu Ya. per 4 dikali 50.000. Dikali U sama dengan 50.000. Kali U sama dengan 50.000. Kemudian caranya, kalau yang tadi kan penjumlahan pengurangan. Kalau sekarang perkalian berarti inverse dari perkalian itu pembagian. Nah, jadi U sama dengan 50.000. Sama Mm-mm. dibagi 4/1. Ya, kayak gitu karena ininya dipindah, dibalik jadinya, dikali. Kan positif nih. Jadi 4/1. Sebenarnya bisa dibagi, tapi harus dibagi 1/4. Kalau mau dikali, kita harus balik pembilang dan penyebutnya. Gitu caranya. Bisa? Bisa, Miss. Oke, ingat lagi ya. Mana nih? Kita hapus. Oke, good job nih. Udah banyak juga soal yang kita kerjain. Berarti kurang lebih 40 soal ya? Berarti sekarang yang kelima. Iya, Miss. 50 soal berarti. Keren nih. Oke, kalau gitu, tadi udah selesai ya di apa namanya platformnya. Yang kedua. Algonoven. Ya. Kalau gitu Askana kita simpulkan yuk. Hari ini kita belajar apa aja nih? Luas bangun datar, Hmm? terus bahas soal TKA, Hmm. tentang pecahan, aljabar, lalu apa lagi ya? Luas bangun datar itu Tentang luas apa aja? hmm, Luas luas bangun datar yang terpelajari hari ini. Anu, luas persegi panjang, luas persegi, Ada lagi? sama luas jejar genjang. Betul sekali. Ada yang sulit nggak hari ini? Enggak ada. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Sebelum Miss tutup, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak ada, Miss. Ada. Oke, kita foto yuk. Kaget Miss kirain mau langsung dibuka nih. Dikebawahin kerudungnya. Oke, kalau gitu Miss foto ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Askana. Sampai jumpa kita hari Kamis. Ya, oke. Ya, Miss. Miss izin tutup ya. Ya, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama.